Sekelompok wanita terlihat sedang berdoa bersama-sama. Ternyata seorang bayi di keranjanglah yang mereka bacakan doa yang terdengar seperti sebuah mantra. Sebelumnya terlihat seorang wanita yang sedang akan melahirkan di sebuah gua dengan banyak wanita di sana. Bayinya lahir namun ada pasukan bersenjata menyuruh mereka membawa bayi itu dan sang ibu berteriak memanggil-manggil anaknya yang dibawa kabur. Seorang anak kecil yang dipasung dibawa ke sana untuk memberikan sebagian darahnya masuk ke dalam sebuah kuali tempat persembahan akan dilakukan. Keranjang bayi itu tiba-tiba bergerak sendiri. Tak henti-henti orang-orang di sana tetap membacakan doa bersama-sama. Kini mangkuk berisi darah itu berbuih dan mengeluarkan asap. Sampai kemudian keranjang bayi itu bergerak sendiri masuk ke dalam terowongan gelap. Seketika sebuah gempa terjadi di dalam gua tersebut membuat semua orang yang di dalamnya ketakutan dan tidak mampu menyelamatkan diri. Beberapa tahun kemudian seorang wanita cantik selalu mengalami gangguan hal-hal mistis di rumahnya. Sampai suatu pagi ia mendapati dapur rumahnya yang berantakan. Ia juga melihat ada sebuah jejak di lantai dapurnya. Ketika keluar ia kaget ketika melihat temannya di sana yang juga sama kagetnya karena wanita ini berteriak. Begitulah kemudian ia meminta suaminya untuk memasang CCTV di rumah namun benar-benar ditentang olehnya. Kembali wanita ini malam itu mengalami gangguan kembali. Ia pergi ke ruang bajunya dan mendapati cerminnya banyak tulisan Arab dan sebuah angka 7730. Lalu ia melihat ada seseorang di dalam lemarinya dan kemudian sesuatu yang menakutkan terjadi masuk ke dalam pikirannya. Sampai kemudian wanita itu tiba-tiba saja sudah ada di kamar di mana suaminya sedang tertidur. Entah kenapa wanita ini tiba-tiba saja menusuk bertubi-tubi suaminya sendiri menggunakan pisau. Kemudian ia ke ruangan lain dan ada sekelompok orang yang mengelilingi seseorang yang dikafani. Wanita ini juga bingung kenapa mereka bisa ada di sana dan tidak mengetahui mayat siapa yang tergeletak di tengah rumahnya. Sampai kemudian wanita ini memanggil Jin Haris dan seketika ia terbangun dan ternyata itu semua adalah mimpi buruk wanita ini. Bahkan sampai membuatnya mimisan. Ia ke ruangan bajunya namun tidak menemukan angka dan huruf-huruf Arab di sana. Setelah kejadian tersebut, suami dari teman wanita ini mengajaknya untuk mencoba memanggil jin menggunakan metode yang pernah ia pelajari. Wanita ini diminta memegang batu tersebut dan membayangkan bahwa batu itu adalah bola mata yang dipegangnya. Kemudian ia mengangkat tangannya dan merasakan berada di dunia berbeda dan di tempat berbeda. Di dunia ini ia kembali melihat angka 7730 tersebut. Lalu ia juga menemukan sebuah bola mata yang digenggam di tangannya. Sampai kemudian ada sosok asing yang mengambil mata tersebut dan membuat wanita ini berteriak-teriak ketakutan. Sosok di cermin itu mengancamnya untuk jangan masuk ke dunia ini. Sampai kemudian ia membuka penutup matanya dan ia kembali ke dunia aslinya. Karena terus diganggu jin, seorang wanita dibawa menemui seorang ustazah yang bisa mengobati dengan hal-hal gaib. Ia sempat melihat bagaimana ustazah tersebut mengobati pasiennya yang diganggu jin sampai kesurupan. Sebelumnya malam itu wanita ini diganggu sosok jin yang membuatnya kesurupan dan mengeluarkan darah dari matanya. Lalu ada sebuah angka tertulis di dinding belakangnya. Setelah itu mereka ke bawah dan menemukan sosok aneh berdiri di tengah lingkaran. Mereka ke bawah dan sosok tersebut seperti patung yang berdiri dan berada di sebuah pentagram pemuja setan. Semenjak itulah ia dibawa menemui ustazah untuk mengobati dirinya. Ustazah itu kemudian memintanya untuk memilih suatu benda sambil memejamkan matanya. Ketika ustazah bertanya kenapa memilih benda itu, wanita ini menjawab ia juga tidak tahu. Tapi mengejutkan, ustazah itu menamparnya dan memakinya untuk menjawab pertanyaan dengan serius. Ia menutupi wanita itu dengan selendang hitam karena jin memang akan keluar jika ditutup menggunakan selendang hitam. Benar saja wanita itu berubah menjadi sosok yang berbeda dan ternyata memang dirasuki oleh jin jahat. Ia juga menyerang ustazah dengan berteriak sampai rekan-rekannya segera membuka selendang itu karena ustazah ini sudah kewalahan menghadapi energi hitamnya. Ustazah pun pergi ke rumah wanita itu untuk memeriksa jin-jin lain yang mungkin bersarang di rumahnya. Menggunakan sebuah kayu, ia berkeliling rumah untuk menangkap di mana energi jahat itu berasal seperti sebuah kompas. Sampai ke sebuah ruangan ia dibawa dan menemukan sosok aneh yang mereka lihat di malam sebelumnya, patung yang sangat mengerikan. Kemudian ustazah itu ke kamar karena kayu itu menariknya ke sana dan berhenti di bantal kamar mereka. Ia membuka bantal tersebut dan menemukan ada sesuatu tersimpan di sana. Ketika dibuka, itu adalah benda-benda yang biasa digunakan untuk menyantet seseorang. Bahkan ada foto dirinya bersama suaminya di dalam itu. Ustazah pun membacakan doa-doa kepada benda-benda jahat tersebut dan membuka salah satu kertas kutukan dan menemukan ada nama suaminya di sana. Kembali kertas lain dibuka dan menemukan lagi angka 7730 itu di sana. Ustazah itu tiba-tiba marah dan menyuruh jin kafir itu keluar jika tidak senang dengan
keberadaannya. Ustazah ini masuk ke sebuah ruangan namun tidak ada yang boleh masuk mengikuti dirinya. Ia membuka sebuah lemari yang ia yakini jin itu berada di sana. Benar saja, ustazah itu langsung melihat hal aneh dan sesuatu menariknya mundur. Dan ada banyak sosok bertudung hitam di sana. Sampai kemudian ia tidak mampu melawan dan nyaris pingsan tepat ketika mereka semua masuk ke dalam. Ia menanyakan itu lemari milik siapa. Dan wanita ini berkata itu adalah warisan keluarga. Dan ustazah ini mengatakan jika lemari itu adalah rumah jin karena sudah banyak sekali jin bersarang di dalam sana. Seorang ustazah menemukan benda-benda aneh tersimpan di dalam bantal milik suatu keluarga yang setiap malam diganggu sosok jin jahat. Ada foto suami dan dirinya. Ustazah itu membacakan doa menghilangkan energi jahat dari benda-benda santet ini. Kemudian ketika salah satu kertas dibuka, ia menemukan ada nama suami wanita ini di dalamnya. Setelah itu ia mengumpulkan seluruh benda-benda aneh yang ditemukannya dan menceritakan kepada wanita ini bagaimana kuatnya bangsa jin di zaman Babel dan menguasai manusia dan memangsanya. Kini mereka akan mengadakan sebuah ritual pemanggil jin bersama dengan ustazah ini. Mereka masuk ke dalam sebuah kain putih dan duduk bersama melingkari meja yang akan menjadi perantara. Ustazah membacakan doa dan kemudian ia akan bertanya kepada jin itu dan tulang hewan itu akan bergerak menunjukkan huruf-huruf yang dieja membentuk sebuah kata. Begitulah cara jin tersebut menjawab pertanyaan ustazah ini. Bahkan jin itu juga menjawab bahwa dirinya adalah seorang Kristen. Ketika tiba di sesi pertanyaan terakhir, tiba-tiba angin kencang datang dan wanita ini sudah kesurupan jin tersebut. Bahkan energi jahat itu sampai membuat kain yang menutupi mereka melayang. Dan wanita itu akhirnya kembali sadar. Jawaban-jawaban itulah yang kemudian dikumpulkan dan ustazah berkata bahwa jin itu berasal dari suku Yakaza. Tiba-tiba saja wanita ini merasakan sakit di tubuhnya. Ternyata sudah banyak bekas luka secara tiba-tiba muncul di punggung wanita ini. Kali ini dengan caranya ibu ustazah ini akan menggunakan cara lainnya untuk menyembuhkan wanita ini. Wanita itu disuruh duduk dan dikelilingi cermin yang menutupinya dan ada lilin di dalamnya. Ustazah akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ini semua. Dunia jin tersembunyi di balik cermin. Maka dari itulah ustazah ini menggunakan cermin sebagai medianya. Wanita ini diminta untuk melihat cermin dan menatapi bayangannya memutari cermin tersebut. Dan wanita ini harus mengikuti apa yang diucapkan oleh ibu ustazah ini. Setelah itu ia diminta memasukkan tangan kanannya ke dalam susu dan tangan kirinya ke dalam darah hewan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Setelah menemui salah seorang warga desa terkutuk bernama Yasin, ia membawa kedua orang ini ke sebuah makam anak tempat di mana pernah diadakan ritual pengorbanan bayi kepada jin yang dilakukan penduduk desa tiga bayangan ini. Ini mencoba memegang salah satu kayu untuk mencari makam bayi untuk melepas tukan yang ada pada wanita ini agar jin itu melepasnya. Pun menggali kuburan tersebut dan berhasil menemukan peti matinya. Peti hasil dibuka dan terlihat ada orang belulang bayi di sana. Namun ketika ada suara menyeramkan berasal dari gua yang gelap ini. Sosok jin itu tahu bahwa salah satu makam bayi dibuka, dan itu adalah jin Yakaza. Ketika Yasin memberikan tiba-tiba saja ada yang menusuknya dari belakang. Tidak diduga-duga rekan wanita ini sendiri malah membunuh. Apakah sebenarnya yang terjadi? Tiba saja wanita itu sudah dibawa ke sebuah ruangan di mana ada pria itu dan Zah yang sebelumnya membantunya di sana. Wanita itu didudukkan di sebuah lingkul simbol yang aneh. Tiba-tiba saja ustazah tersebut malah membuka kerudung saja. Ketika wanita ini sadar, ia bertanya kenapa ia melakukan ini terhadapnya. Ustazah Ustazah ini berkata bahwa karena wanita ini ia harus kehilangan bayinya. Ustazah ini adalah korban dari pengorbanan bayi yang pernah dilakukan penduduk desa tiga bayangan. Begitulah ia menyusun rencana untuk menangkap wanita ini yang dulu pernah mengorbankan bayi ustazah ini kepada Jinza. Kedua ibu dan anak mengoleskan darah ke wajah wanita ini untuk melakukan ritual pembalasan dendam. Ia mulai merapalkan mantranya dan seketika ruangan menggelap, angin kencang bertiup di dalam ruangan tersebut. Ustazah berteriak memanggil jin itu dengan rapalan mantra dan ini sebagai persembahan berikutnya. Begitulah kemudian wanita ini berakhir tragis di mana ada banyak hal menyeramkan muncul di dalam ruangan tersebut dan kemudian menghilangkannya.